Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS dan Investment pada kesempatan kali ini, tanggal 12 Juli 2021, teman-teman. Saya akan melakukan analisa untuk beberapa saham yang masuk dalam watchlist saya, teman-teman. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya Surya Mesri tidak terima titip dana trading. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake group ataupun cloning. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Oke teman-teman, hari ini akan saya mulai analisa kali ini akan saya mulai dulu dengan IHSG teman-teman ya. Oke seperti ini, kalau kita lihat IHSG closing di 6.078,568, naiknya 38,724 atau 0,64% teman-teman. Nah kalau kita lihat hari ini bagus ya pergerakannya untuk IHSG, jadi sudah berhasil naik melebihi resistan candle sebelumnya, dan ini yang saya garis di sekitar 6095. Hari ini sebenarnya udah dites teman-teman, tapi terus kemudian balik ya teman-teman. Sekilas saja untuk IHSG seperti itu. Jadi untuk support ini berarti ada di 6066, resistan ada di 6095. Oke teman-teman, saya lanjutkan saham-saham ya teman-teman. Saham yang pertama saya analisa ini sebenarnya saham lama juga. Ini udah saya bahas juga pada waktu saya membahas bank digital. Jadi pada waktu awal-awal sekitar berapa bulan yang lalu ya, berapa minggu atau bulan yang lalu, saya ingat waktu Agro masih awal-awal bergerak juga di Telegram channel saya sempat men-shout, ini kenapa bank-bank digital ini mulai pada bergerak seperti itu? Ada apa? Kok cukup serentak pergerakannya seperti itu? Baik teman-teman, BNBA ini adalah saham yang sebelumnya pernah tinggi teman-teman ya. Ini ada teman yang nyangkut, jadi saya ikut tracking pergerakannya. Jadi waktu dulu ada teman yang nyangkut di sini dan minta pendapatnya gimana gitu. Pada waktu naik tanpa konsolidasi, ya saya nggak bisa bilang apa-apa karena jujur untuk saham-saham yang naik tanpa konsolidasi seperti ini, kalau kita lihat kenaikannya kan sangat fantastis teman-teman ya, tanpa konsolidasi sama sekali. Dan penurunnya juga fantastis, jadi ARB terus, tapi ARB-nya kan hanya 7% ya, terus. Jadi mungkin berapa hari nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya sekitar 7 ARB ya, 8, 9, 10, 11, kayaknya 11 baru mantul. Pantulan itu sih saya nggak yakin, memang nggak yakin ya, karena pasti banyak resistan volume di sini dan nyatanya benar turun terus sampai mulai melemah. Jadi ketika sudah mulai melemah cukup lama masuk area kotak ini, ada perlawanan. Biasanya sehari aja karena ini masih butuh energi kuat sekali untuk mendorongnya. Karena masih banyak resistan volume, orang-orang yang nyangkut di atas ada kemungkinan dia akan keluar dulu. Seperti itu. Di sini orang-orang yang nyangkut di sini nih tentu akan keluar dulu ketika harganya naik. Seperti itu, ada percobaan 3 kali. Ada percobaan 1 ya, 1 di sini, kemudian 2 di sini. Nah, kembali lagi, tetapi bagusnya adalah kembalinya turun tuh tidak membentuk lower low, atau tidak membentuk titik yang lebih rendah. Jadi kembalinya itu ya di area-area yang sebelumnya udah terpetakan seperti itu. Jadi area sempitnya di sini, narrow range candle-nya atau konsolidasinya di area situ. Sehingga ketika dia mulai break, itu sebenarnya udah mulai kebaca bahwa ini ada perlawanan seperti itu. Dan akhirnya berhasil break ya teman-teman, berhasil break. Hari ini berhasil tembus 132 1330. 1330 itu adalah di sini teman-teman. Ya, ini adalah resistan pertama dari tren tertinggi sampai low-nya kemarin ya. Jadi tren tertingginya kan di 3340 sampai 704. Di situ dia mulai ada pemantulan dan udah testing 1, 2, 3. Tiganya hari ini telah berhasil menembus resistan 1325, sehingga untuk supportnya ada di 1325. Berikutnya untuk resistan ada di 1700. Pasti ada yang nanya, besok seperti apa?
Yang pasti ini barang masih pada awal-awal tahap bergerak dan baru saja keluar dari area spekulatif buy. Jadi untuk besok masih mesti dicek ya teman-teman seperti apa. Volumenya oke 3 hari ini. Yang mesti diperhatikan adalah area-area di atasnya itu apakah nanti ketika harga itu kesentuh di resist itu ada guyuran atau enggak. Karena ini cukup dalam. Sampai turunnya cukup dalam ya dari 3.300 sampai kisaran berapa? 700-an ya. Sekitar 700-an. Itu. Oke teman-teman, berikutnya adalah agro. Agro seperti yang saya bilang, ini targetnya sebenarnya masih ada di atas di 32. Tetapi agro perlu koreksi dan ini wajar ya, koreksinya agro juga teman-teman bisa lihat area kuning yang saya garisin itu hari ini kebetulan sudah masuk ke situ lagi dan sudah mulai ada pantulan lagi. Baru sehari masuk, nggak pakai konsolidasi, langsung nyelup sebentar langsung lari. Seperti itu teman-teman. Saya sempat masuk tadi, tapi hanya trading aja teman-teman ya, hanya trading. Jadi sekali lagi saya itu modelnya adalah hold and trading. Di satu akun saya akan hold untuk barang-barang bawah dan di satu akun saya akan memanfaatkan trading pada barang tersebut juga. Jadi untuk support dari agro adalah di 1928, resistan bisa digunakan di 2270 atau 2260 titik tertingginya seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat koreksi hari ini sebenarnya dengan volume biasa teman-teman ya. Secara indikator masih bagus semua. Akumulasi juga masih bagus. Oke teman-teman, berikutnya adalah Breeze. Breeze saya bilang memang dia lagi konsolidasi. Di area box pertama ini dia memang perlu mengumpulkan dulu volume untuk bisa menjebol retracement 38. Retracement 38 ya teman-teman di sini, karena titik ini penting di 2580-an ini penting karena dia berhasil membebaskan titik di bawahnya ini yang kotak pertama ini. Baru kemudian masih ada tugas untuk bisa menjebol area 2580 sampai di 2850. Jadi titik penting yang harus ditembusnya adalah di sini, dan untuk itu dia perlu konsolidasi dulu supaya tidak ini ya, menurut saya supaya bikin base yang kuat setelah dia terbang dari dasar, dia mesti bikin base dulu supaya harganya kuat dulu seperti itu. Jadi bikin consolidation after flying. Kalau kita lihat volumenya sekarang 2 hari ini selama dia konsolidasi volumenya kecil, itu wajar. Oke, teman-teman, berikutnya adalah baca. Kalau menurut saya ini on track. Jadi model-modelnya seperti BNBA. Tipikalnya sama. Baca ini tipikalnya bentuknya sama dengan BNBA teman-teman ya. Nah, apakah bisa dia break di resistan retracement 23 di sini? Mesti kita lihat karena baca ini setelah dia turunnya memang naiknya dia ada konsolidasi, nggak seperti yang BNBA tadi. Turunnya juga ada sedikit konsolidasi, tidak ARB terus. Ini malah nggak ada ARB sepertinya ya. Ada sih kayaknya, tetapi tidak terus dan ada perlawanan mantul ya teman-teman. Seperti itu, ada perlawanan yang cukup sering sebenarnya. Dan saat ini teman-teman, kalau kita lihat dia sudah mendekati resistan di sekitar 510. Jadi ini bagus pergerakannya. Kalau dia bisa tembus 510, volumenya juga bagus teman-teman, maka ada kemungkinan besar dia akan lanjut seperti itu teman-teman. Nah, tentu ada pertanyaan, Pak, gimana saya masuknya ke saham seperti ini? Nah, ya sekali lagi, kita itu kan nggak tahu dia mau kapan naik, kapan turun. Kita itu hanya bisa mengatur size kita. Kalau kita misalkan melihat satu barang di support, ya teman-teman merasa support itu cukup menjadi demand yang bagus, silakan masuk di area situ dengan money management yang bagus. Jangan semua langsung beli di situ, enggak. Jangan seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya saham yang saya analisa adalah AGRS. AGRS ini, nah ini ya teman-teman, ini kemarin kan mulai bergerak 2 hari. Namun demikian hari ini kepentok resistan teman-teman. Kepentok resistan di 277.
kembali lagi. Jadi masih perhatikan aja di 277 besok karena ini kayaknya ada right issue ya. Kemarin ada right issue, wajar harganya masih bergejolak. Untuk support itu di 234, resistan di 277. Masih menarik teman-teman, saya masih ada barangnya dan mode-mode trading aja seperti itu. Oke teman-teman, saya lanjutkan ke saham KF. KF yang kemarin saya sampaikan bahwa ini saham mulai turning seperti itu. Ternyata tidak berhasil breakdown. Jadi di sini untuk support ya teman-teman, untuk supportnya tidak berhasil di break ya teman-teman. Untuk supportnya ini tidak berhasil di break, jadi seperti ini gambarnya ya. Nah di sini tidak berhasil di break, jadi malah dia hari ini tembus resistannya. Bagus sekali ya karena apa ya istilahnya, dia itu seperti ini ya, membentuk double bottom seperti ini, terus dia mantul. Ya ini kan ada dua bottom ya sebenarnya teman-teman, terus dia mantul, justru malah break resistan. Ini adalah bagus. Saat ini untuk supportnya teman-teman, supportnya itu ada di 3540. 3540 dan 3540 itu memang harus di break teman-teman ya. Dia harus di break dan selanjutnya kalau mau bagus dia harus berada di area ini dulu. Jadi di area antara 3560 sampai sekitar kota ini harus habis. Jadi kota itu adalah kisarannya ini dari 3.500 sampai 4.000-an. Kalau resistannya ada di kisaran 4250. Ya, saya hari ini telat sih teman-teman. Sebenarnya saya melihat ini kalau nggak breakdown menarik karena ini adalah pullback atau retest dari supportnya. Tapi karena saya udah telat, ya ya sudah, saya nggak saya kejar. Nanti saya bahas, saya gantinya saya dapat saham apa seperti itu. Inaf juga sama teman-teman ya. Inaf tuh seia sekata dengan KF teman-teman ya. Hari ini juga Inaf yang kemarin lebih jelek karena udah breaknya udah lebih dalam ya teman-teman. Kalau garisnya seperti ini, untuk Inaf tuh kemarin sudah seperti ini ya, udah break, udah lebih rendah dari yang ada di sini. Tapi terus hari ini naik teman-teman. Cuman kenaikannya belum berhasil setinggi ini, belum berhasil melalui ini. Jadi belum sebagus yang KF ya teman-teman. Tapi ini juga pergerakan juga sama teman-teman. Ini mesti diperhatikan adalah kotak ini. Jadi kotak dari kisaran 3250 sampai 3750 itu berhasil di break dulu, baru nanti kita bicara selanjutnya. Nah berikutnya juga IRA secara ini juga sama. Sebenarnya kalau farmasi itu tinggal milih kok mana yang paling disuka karena pergerakannya sama teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk IRA juga masih sama, dia saat ini di 2100 ini adalah supportnya. Tutupannya kan ini berhasil di atasnya teman-teman. Untuk resistan ada di 2300. 2300 ini penting, dan yang lebih penting lagi adalah 2650. Kalau 2650 berhasil tembus ke atas ya, dia ada kemungkinan akan menguat lebih lanjut. Oke, teman-teman, kemudian AGII kemarin kan saya sempat trading, hari ini saya nggak sempat ini ya teman-teman. Tapi secara pergerakan AGI masih dalam range yang kemarin. Jadi setelah dia naik tinggi, itu dalam 7 harian ini dia konsolidasi, pullback, testing support teman-teman ya. Support di retracement 23 atau di 1534. 1534 itu perhatikan aja berhasil jebol dari situ enggak, apakah langsung mantul ke atas. Kalau mantul ke atas bagus, karena berarti tren dari 940 sampai 1720 itu adalah tren yang kuat seperti itu teman-teman. Jadi kalau seperti ini terus dia mantul gini aja berarti trennya adalah kuat. Diperhatikan 1530 dan 1700. Oke, Same teman-teman. Same ini barang saya masih pegang, saya masih nambah pelan-pelan ya teman-teman. Ketika dia hampir break, biasanya saya nambah, tapi biasanya untuk model-model itu adalah untuk trading ya teman-teman.
Kalau bisa memang kalau ngambil ini adalah di area-area pullback, yaitu di area-area 750 ya. Terus kemudian nanti apabila break dari ke 820, breaknya dia pakai breaknya dia jauh atau enggak, mesti dicek lagi. Setelah itu adalah resistannya, supportnya itu adalah area-area nambah. Tadi saya nambah tapi sedikit untuk pada menjelang break aja teman-teman, tapi akhirnya turun lagi. Jadi ya saya nambah tapi malah turun seperti itu. Tapi secara average ya masih ketarik ke bawah karena saya belinya juga nggak banyak teman-teman. Cuma mau nambah aja memang untuk saham ini teman-teman ya. Untuk resistan masih di 815, support masih di 745 teman-teman ya. 745 support yang bagus setelah konsolidasi setelah naik ini. Oke teman-teman, saham-saham rumah sakit nih Silo ini juga ada permintaan Pak untuk analisa Silo ya. Silo ini modelnya memang dia 1 2 3 4 5. Dalam 5 hari ini dia break teman-teman. Sebelumnya adalah di sini. Ya, di sini area sini. Nah, kalau kita tarik Fibo-nya saat sebelumnya ya, sebelum break ini kalau misalkan saya tarik Fibo-nya itu sebenarnya koreksi dia sih nggak banyak teman-teman. Kalau saya hanya tarik tren dari sini ya, kalau saya tarik tren dari bawah ini teman-teman, terus sampai atas, ini sebenarnya dia cukup lama. Ini dari kapan ini ya? Dia dari April, 30 April tuh dia hampir nggak bergerak teman-teman. Di situ cukup membosankan. Saya sendiri nggak pernah trading silo teman-teman. Cuman ada teman saya yang sering trading ini barang. Memang dalam dari April sampai sekarang nih nggak begitu menarik pergerakannya, tapi ikut break juga ya kemarin ini 1 2 3 4 5 harian, 5 hari berarti mulai dari awal minggu lalu. Pergerakannya sih kalau terlalu lama konsolidasi saya juga ini ya, saya juga agak malas sebenarnya. Tapi ini memang model barangnya cukup lama ya konsolidasinya teman-teman. Ini 2 bulan ya berarti ya. Seperti itu. Ya mungkin karena sentimen ini juga ya, Covid yang masih meningkat ini juga rumah sakit semuanya ininya bagus pergerakannya. Termasuk hari ini teman-teman yang saya tadi kan untuk KF sama INAF saya kan telat ya. KF lah terutama KF itu saya sering trading. Nah, saya ganti juga dengan BMHS Bunda Medik. Nah, Bunda Medik ini yang saya udah bahas sebelumnya tadi di video tersendiri bahwa ini barang baru, tapi kenapa kok saya ambil? Karena pergerakannya tadi secara tape reading mengusik saya untuk membuka lebih detail bid overnya dan akhirnya saya trading 2 kali teman-teman ya. Itu di harga 880-an ya, 880-an. 880-an saya masuk terus take profit di berapa ya? 960 atau berapa terus turun lagi saya masuk lagi teman-teman. Tempat saya itu ya di 900-an lah kayaknya di Telegram tadi. Jadi memang secara tape read aja saya masuk itu. Tadi ada yang komen di channel YouTube, oh itu katanya nggak trading kalau seperti itulah. Saya juga bingung kalau saya dikatakan nggak trading seperti apa, wong saya beli dan jual gitu. Jadi saya beli di sebenarnya di 850 udah kebaca dia. Di 850 sebenarnya udah kebaca ininya. Saya udah mulai membaca ini barang mulai bergerak ke kanan, tetapi karena OLT saya agak lambat tadi saya nggak bisa ngambil, kenanya di 880-an. Jual di 960-an atau berapa lupa saya. Itu kalau seperti itu nggak trading terus apa? Buy and hold. Buy and sell ya. Saya buy and sell. Seperti itu. Buat yang komentar, yaitu saya beli di 880, 960 terus buyback lagi di sekitar 930-an. Dan yang kedua memang saya berencana untuk hold teman-teman karena ini ya, ini barang apa? Menarik sih sebenarnya seperti itu. Cuman ya agak-agak ngeri juga karena baru pertama kali saya trading ini. Dan tadi kan sebenarnya tidak sempurna arahnya ya teman-teman. Arahnya itu ada sempat berapa kali nggak jadi arah seperti itu. Itu mesti waspada besok opening. Mungkin saya jagain barangnya. Oke, kemudian Indosat teman-teman ya. Indosat ini
Ya, ini yang kemarin saya sampaikan di video 2 hari yang lalu ya, 2 video terakhir. Oh, ini barang cukup menarik karena dia dekat dari di area kuning ini, di mana area kuning ini bisa kita manfaatkan untuk supportnya. Tapi ternyata nggak nyampe di situ teman-teman. Dan di video saya terakhir kemarin saya sampaikan bahwa untuk agro ini bentuk candlenya adalah doji, butuh konfirmasi. Nah, berarti kalau candle-candle yang butuh konfirmasi itu teman-teman langsung pantau aja. Siapa tahu konfirmasinya langsung dijawab paginya dan bener kan untuk ISAT ini dijawab dari 6.100 sampai 6.500. Kenceng kan teman-teman ya, seperti itulah. Bentuk-bentuk candle doji, candle-candle yang doji itu seperti ini kan. Candle-candle seperti doji gini yang harus teman-teman perhatikan. Nah, seperti ini. Teman-teman harus perhatikan. Ini berarti perlu konfirmasi dan konfirmasinya bisa dijawab besoknya pagi-pagi. Konfirmasinya ternyata bentuknya seperti ini ya. Seperti ini ya, teman-teman. Itu kan Marubozu. Jadi ya seperti inilah. Nah, kan berarti konfirmasinya dijawab candle bullish. Bagus kan? Bagus dari 6.100 sampai 6.500. Kalau besok gimana, Pak? Ya, kita lihat dulu resistannya. Kalau saat ini dia sudah sampai 38 retracement. Jadi untuk resistan belum sampai di 38 ya. 6.550 itu resistan. Untuk supportnya ada di 6.340. Itu untuk Indosat teman-teman ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. XL teman-teman ya. XL ini saya lihat tadi sebenarnya bagus pergerakannya, dia lari ke atas. Cuman kok tutupannya setelah saya cek kok turun. Nah, seperti ini kan di gambaran saya video di sebelumnya ini coretan masih sama. Bahwa area kuning ini kan dia kalau dia masuk ke situ lagi berarti ini masuk area konsolidasi lagi. Ternyata dia sebenarnya mantul. Dari candle terakhir sebenarnya udah ada bentuk. Jadi ini naiknya itu dari 2.600 sampai 2.590 sampai 2720. Ya sebenarnya lumayan sih teman-teman. Cuman Excel ini memang pergerakannya sering juga seperti itu kalau teman-teman lihat candlenya ya. Saat ini untuk support masih di 2.600. Resistan bisa digunakan resistan candlenya di 2.720. Oke teman-teman, berikutnya Telkom. Telkom yang kemarin naik dan kemarin saya jadikan acuan kenapa saham-saham Telkom saya bahas kemarin adalah ya karena telekomunikasi maksudnya, ya karena ya Telkomnya kan balik teman-teman seperti itu. Telkom hari ini hanya sampai resistan aja teman-teman. Di 3180 terus mantul, jadi masih perlu energi lagi. Kalau harga di sekarang sih masih ada di area sini teman-teman. Jadi memang dia rehat dulu. Kalau ditarik Fibo-nya sih, Fibo pendeknya ini, ya dia rehat di area 23 sampai 38. Kalau besok perhatikan di resistannya teman-teman. Resistannya ada di Oke, sebentar. Resistannya ada di 3.200. Itu untuk Telkom ya. Untuk Telkom. Oke teman-teman, berikutnya adalah multipolar. Nah, multipolar ini ya wajar, ini barang kan habis lari kenceng ya. Saya masih ada bagian teman-teman. Ini sama habis lari kenceng, jadi saya tarik Fibo-nya kemarin ketemu supportnya ada di 670. Udah mantul sebenarnya, udah sampai resistan di 725. 725 kemarin naik dan hari ini sebenarnya naik lebih kenceng lagi. Cuman closingnya dia turun teman-teman. Masih mengumpulkan energi. Tapi kalau kita tarik areanya, sekarang ini masih di area 0 sampai 23. Memang dia retrace koreksi minor aja dulu. Koreksi yang kemarin di sini hanya sampai ke 38. Besok kita lihat dulu apakah retracement 23 jebol. Kalau jebol ya ke 38 670.
Masih menarik teman-teman, saham-saham yang seperti ini masih menarik pergerakannya. Oke teman-teman, Antam Incotins jelas saat ini dia perlu konsolidasi dan, bagusnya dari Antam ini walaupun, hari ini sempat tinggi tapi dia turun kan teman-teman. Nah turunnya ini masih di area-area situ aja, tertahan di MA 5 teman-teman, dan harga sekarang adalah masih di kisaran retracement 50. Masih wajar sih, dia memang perlu koreksi dulu, perlu konsolidasi dulu maksudnya ya, karena ini barang sempat tinggi, orang-orang yang mau keluar silahkan keluar dulu seperti itu. Nah, kalau saat ini untuk supportnya itu ada di 2480, resistannya di 2600. Tins demikian juga teman-teman, cuma Tins ini kan belum berhasil naik sampai retracement 23. Hari ini baru dites aja teman-teman. Kembali lagi harganya kembali ke MA 3 dan 5. Untuk Tins, resistan di 1660, supportnya ada di 1530. Nah, Inco saham metal yang paling saya suka. Ini teman-teman ya, saat ini dia tadi naiknya itu sampai retracement 78. Cuman terkoreksi lagi. Ya anggap aja berarti dia masih di kisaran 61. Jadi untuk support masih di 5050, retracement 61, resistan ada di 5265. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saham ini masih saya banyak pegang. Belum ada saya inceran lagi. Karena ya gimana ya, portonya juga udah penuh teman-teman. Mau diisi apa juga. Coba IMAS turun lagi teman-teman. Memang agak susah ya trading IMAS ini. Jadi ini barang sekarang ini volatil sekali. Jadi makanya saya jarang masuk di IMAS juga ya. Saya cek juga ya, ini saya tulis IMAS. Saya jarang sebut, saya jarang bahas karena pergerakannya kayaknya lagi sangat-sangat volatil. Ya, teman-teman, berikutnya ini adalah ERA. ERA juga masih belum menarik menurut saya. Cuman ERA ini memang lagi turun. Nah, berarti perhatikan, oke, apa yang harus diperhatikan dari ERA ini? ERA ini koreksi kan? Perhatikan di 600. 600 hari ini hampir kesentuh teman-teman. 600, 610, 580 kembali lagi ke area sini. Ya kisarannya berarti di 580 atau sekalian aja di 560 teman-teman. 560 di sini. 560 deh, lebih menarik kayaknya ya, 560. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman yang masih setia ke MS Trade and Investment.